Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassib bil arzaq wa tuhassinu biha alaina akhlaq wa tadfa'u alaina fitana wal balayat, khususan li ta'allumina ta'limina ulumun nafiat wa tuqarribu alaina asbab ma'arifillahi awab wa ala alihi wa sahbihi barik wasallam. Amma ba'd. Selamat pagi para suwuker-suwuker, jampirer-jampirer, dan juga para jandarer di sebelah kiri saya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah masih memberi kita rezeki dapat melihat video saya ini, diberi rezeki umur panjang sebagai salah satu bukti bahwa Allah masih memberikan kita kesempatan bertobat kepadanya, mendekatkan diri kepadanya dan taat kepadanya. Semoga panjenengan semua semakin hari semakin taat sama Allah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat untuk berdakwah, memperjuangkan agama Islam, panji-panji tauhid dan panji-panji agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan keturunan-keturunan kita lebih soleh daripada kita, lebih alim daripada kita, lebih taat daripada kita, dan dijadikan keturunan yang min ahlil Quran wa khasatih, min ahli sunnah wal jamaah, wa minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita kemarin tahu bahwa sudah menyaksikan bersama streaming saya, tidak ada rekayasa. Ada seorang yang sudah menjadi praktisi ruqyah, tetapi ketika dia ruqyah mandiri selalu muncul belatung. Saya ulangi, selalu muncul belatung. Ketika dia prosesi mengeluarkan energi-energi negatif, yang dimaksud adalah jin atau sihir yang ada di dalam tubuhnya, selalu tasyakul muncul belatung. Tapi faktanya apa komentar saya? Komentar saya kemarin sudah saya sampaikan sebagai nama firman Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan hanya mampu bisa menampakkan diri kepada orang-orang yang fasik. Sedangkan orang-orang mukmin laisa alaihim sultan. Tidak ada kekuatan daya upaya dia dapat memperdayai orang-orang mukmin. Maka faktanya, sebagaimana firman Allah tadi, faktanya adalah ketika saya ruqyah tidak ada satupun belatung yang keluar. Saya ulangi, tidak ada satupun belatung yang keluar. Ini bukan dalam konteks saya menyombongkan diri atau tidak, bukan. Dia saya maksud keluarnya belatung, hal-hal yang aneh ketika prosesi ruqyah itu tidak patutlah seorang peruqyah itu berbangga diri. Loh, ini kok aneh, subhanallah, masya Allah, ini pasti saya ini luar biasa tenaga saya ini punya ilmu, ini orang awam, seperti itu. Tidak bisa kita bertakjub. Justru ketika dia keluar yang aneh-aneh, kita harus bermuhasabah. Barangkali kita pernah juga mempelajari ilmu-ilmu yang tidak baik, yang tidak diajarkan oleh para guru-guru yang punya sanad sebagai Rasulullah SAW, dan mungkin itu ilmu-ilmu sekedar tajribah saja, tidak ada gurunya. Jadi bagaimana mungkin kita mengerti bahwa setan mampu memperdayai kita, sehingga setan ketika dia menipu kita seakan-akan dia keluar dari jasad seseorang, padahal dia tidak keluar. Dia muncul keluar seperti ular, muncul keluar seperti keris. Jadi tentu kita bukan dimaksud di sini saya takabur atau kita harus berbangga diri, tidak ada yang ditakjubkan. Seharusnya setan itu ketika dekat dengan kita dia terbakar. Tidak mampu dia
menguasai kita, tapi kita begitu mudahnya berinteraksi dengan jin, melihat jin, sehingga jin menampakkan sesuatu kepada kalian padahal itu bohong. Apa faktanya? Keluar belatung tapi tidak sembuh, tambah gatal. Setiap diruqyah keluar belatung tidak sembuh, padahal kita tahu setelah saya ruqyah tentu dengan kesabaran dan telaten ya, tidak keluar belatung, satu pun nggak keluar. Kan sudah saya bilang dari awal, jangan sering takjub, jabul mar'i binafsihi. Kita bangga terhadap diri kita, itu bagian dari keburukan hati kita. Baik, pada video kali ini saya hanya ingin mempersembahkan kepada kalian sebuah metode untuk menangani kasus yang sama. Atau itu dia selalu gatel-gatel, sebagaimana saya bilang sebelum pada video streaming itu, video gatel-gatel itu memiliki dua kemungkinan. Kalau itu sihir, saya ulangi, kalau gatel-gatel itu ada dua kemungkinan. Pertama sihir, yang kedua ain. Tapi jika sihir itu ada dua kemungkinan pula, bisa jadi itu adalah melalui media foto atau melalui media pakaian yang sering ia pakai. Elemen yang digunakan dukun apa? Elemennya adalah angin. Angin ini namanya jin penerbang ya, jin angin. Ada namanya jin angin sebagaimana sabda Nabi, al jinnu salah satu asnaf lahum ajnihatun yatiruna biha fil hawa. Ada jin yang punya sayap yang terbang di langit-langit seperti kuntilanak wa ghairu dzalik. Wallahu alam. Nah, dia melalui angin itu. Kenapa jin mampu dengan cepat dengan pakaian saja biar tidak targetnya tidak lepas? Itu jawabannya karena jin memiliki penciuman yang sangat tajam. Nah, pertanyaannya kenapa dia gatel? Kenapa dia keluar belatung? Nah, belatung ini hanya saja tasyakul atau jilmaan saja. Sebenarnya itulah bukan jinnya. Itu hanya tasyakul, hanya manifestasi. Ketika dia sudah masuk alam bawah sadar manusia, maka muncul ilusi-ilusi, yang itu ilusi dari jin itu belatung, sehingga dia gatel, berpenyakit medis. Ini bukan berarti terus kemudian jin itu psikis, bukan. Jin masuk melalui psikologi orang, kemudian berubah menjadi penyakit medis, gatel-gatel. Baik, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kalau kita menemui kasus seperti itu, yaitu kasus bertahun-tahun, berpuluhan tahun, berbelas-belas tahun belum sembuh-sembuh gatel-gatelnya, dan kita menemui kasus sihir yang melalui media foto, atau kita menemui orang yang kena sihir tapi medianya di rumahnya dukun, yaitu melalui pakaian dalamnya. Caranya adalah melalui metode apa, Pak Asud? Metode tabakhur, yakni metode penguapan. Kenapa? Karena jin angin masuk lewat pori-pori, dus, bisa jadi tekahil sini masuk lep, punggungnya berat. Pertama kepala agak pusing, kepalanya enggak sedikit pusing, tapi tiba-tiba gatel. Nah, nanti kan lewat pori-pori dia melalui, karena lewat pori-pori maka kita pengusapan pendetoksifikasian juga melalui pori-pori. Nah, supaya apa? Keluar. Jadi nanti kalau ada video saya ucapannya biar pori-porinya nutup, maksud saya pori-porinya biar keluar, masuk uapnya herbalnya biar masuk ke dalam tubuh. Herbalnya apa? Terserah, pokoknya antibiotik, bisa jadi bidara, bisa kelor, bisa binahong, bisa zaitun. Ya, yang terpenting ayatnya harus dibaca. Kalau ada energi negatifnya, tidak cukup herbal, karena kita bukan tukang jamu yang jualan jamu. Kita ini tukang suwuk, jadi ya harus ada suwuknya, mantranya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di dalam video itu ada orang yang bertanya kepada saya, Gus, bagaimana ada orang pasien itu punya pesugihan. Intinya dia itu menjadi tumbal, dan media yang dipakai adalah
pakaian dalam. Nanti pasti kalian akan menemukan kasus yang sama. Bagaimana videonya? Ya, sebelum nonton video yang kedua adalah video video pertama adalah pertanyaan kepada saya terkait tumbal yang dengan media bekas pakaian. Video kedua adalah video di mana prosesi saya penguapan, dan alhamdulillah itu beliau sembuh. Dan kemarin ya, jadi yang kaki kali beliau yang gatal juga sembuh. Dan kemarin yang belatung itu pulang juga sudah tidak gatal-gatal. Subhanallah, ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an yang kita baca tadi. Ini hanya sebagai metode yang insya Allah bermanfaat untuk panjenengan. Langsung saja bagaimana videonya, jangan banyak ngomong ya. Saksikan videonya berikut ini. Yang mengetahui sering mimpi buruk, kemudian sering mimpi ke suatu tempat menyeberang sungai atau apa, di situ ada harta banyak, kemudian dikelilingi oleh suami sama mertua, sama kedua mertuanya. Terus? Kemudian diajak atau ditawari, mau nggak dia itu mau nggak semua harta yang ada di situ. Kemudian dia menjawab, ya mau, tapi dengan syarat, kata mertuanya, dengan syarat kamu harus ada di sini. Kemudian pasien itu menjawab, dia mau di situ, tapi harus ditemani oleh suami sama kedua mertuanya, Mimpi seperti itu berulang-ulang, selalu berulang-ulang. Kemudian sampai pada suatu hari dia menemukan suatu kejanggalan bahwa mertuanya itu menyimpan pakaian dalam si pasien tersebut. Celana dalam dan kacamata gaibnya ya. Iya. Itu celana dalam dan kacamata gaib. Rahasia itu pokoknya. Terus? Ya, sesudah itu dia menghubungi saya, kemudian saya ruqyah, tapi dia pulang ke orang tua yang asli, tanpa sepengetahuan suami dan mertuanya, karena kalau izin jelas-jelas tidak boleh. Terus sampai tangani gimana itu pasien itu? Ya seperti biasa, ruqyah standar. Sesudah itu ya pakai zalzalah, kemudian terakhir kita tahdid juga, kemudian reaksinya apa? Reaksinya sundawa sama muta-muta. Kemudian yang terakhir juga kita pakai adulawai untuk membayangkan. Ternyata waktu saya suruh membayangkan, dalam dirinya bukan hanya ada dia. Jangan membayangkan, itu adulawai niatkan. Niatkan untuk melihat ke dalam dirinya. Ternyata ada yang bayangan seperti bukan dia, orang lain. Iya, seperti orang lain. Kemudian waktu itu karena untuk membayangkan, saya suruh membayangkan waktu di tepi laut. Sekali lagi, lain kali akdulawai itu jangan dibayangkan, tapi diniatkan. Oh iya, diniatkan. Karena waktu itu seolah-olah di tepi laut, maka saya suruh untuk melawan itu, kemudian saya suruh untuk melempar ke laut. Oke. Baik. Saya akan jelaskan sedikit ya. Jadi ini adalah kelihatannya dia lagi ditawar sukmanya. Kasusnya adalah kasus dia pesugihan. Saya tanya, dia ini sering mendengar suara seperti babi atau tidak? Iya, kalau sebelum kami ruqyah itu enggak. Tapi sesudah di ruqyah itu selang beberapa hari itu di sebelah kamarnya seperti mendengar suara babi. Masya Allah. Nah itu dah. Jadi babi itu adalah tasyakul dari persugihan. Jadi dia yang menjadi tumbalnya. Medianya apa? CD lah, pakaian dalam dan kacamata gaib tadi, ya kan? Nah pertanyaannya, sihirnya melalui apa? Angin, air, atau atau api? Jawabannya melalui angin. Makanya nanti dia akan sendawa. Sendawa enggak? Iya, sendawa. Nah, cara pengobatannya untuk dia
Caranya pertama yaitu dia proses penguapan, karena sihirnya itu melalui angin pesugihannya. Jadi kasusnya dia itu menjadi tumbal, kemudian elemen sihirnya masuk melalui angin. Setelah dalam kan sudah ketemu, bukan di dukunnya. Nanti kalau teman-teman merasakan di tempat dukunnya, cara penanganannya tetap seperti ini. Kemudian tidak harus ditemukan di tempatnya dukun, kita sweeping dukun, enggak. Nah itu kemudian sukmanya ditarik. Cara narik sukma sudah tahu ya, pokoknya niat aja. Jadi ketika dia mau tidur ya, sebelum tidur dia dibasuti kain dulu, terus diniat ditarik sukmanya aja. Innalladzi farada 'alaika qur'an di sebelah kanan diulang-ulangi terus, diusahakan begitu sebelum tidur dia. Nah diruya sebelum tidur, nanti insya Allah ketika tidur sudah nggak ngimpi lagi, sukmanya sudah masuk, sudah kembali lagi insya Allah, seperti itu. Yang kedua penguapannya nanti seperti saya akan share satu video, nanti silahkan dilihat di YouTube saya ya. Jadi proses penguapan untuk sihir para penyihir yang menggunakan elemen angin dalam menyihirnya. Elemen angin itu medianya satu biasa celana dalam, pakaian dalam lah, nggak saya sebutkan. Yang kedua foto. Nah, pokoknya jinnya melalui angin. Nanti kalau diruqyah biasanya sendawa. Insya Allah dengan sendawa itu pori-porinya menutup dan insya Allah sembuh. Nah videonya silahkan tonton videonya sampai lengkap. Berikut ini videonya. Di depan saya ini ada ketua JRA Pasuruan, namanya Ustadz Kang Dr. Andes, Kiai setengah Ustadz setengah guru. Dan di sebelah tengah ini, inilah cara mengeluarkan sihir-sihir yang berupa yang media satu, media selana dalam atau media keringat, misalkan pakaian atau celana dalam atau apapun. Yang kedua adalah sihir dengan media foto. Nanti caranya bisa seperti ini, nanti bisa ditiru. Nah ini ciri khasnya adalah dia yang suka sendawa. Nah sedangkan elemen sihir yang dipakai adalah elemen menggunakan elemen angin sebagai sihirnya. Nah ini harus bungkem, ini harus tertutup, jangan sampai ngebul. Nah apa yang di dalam? Di dalam itu ada daun kelor yang sudah diruqyah, kemudian di ininya. Nah ini seperti ini. Tutup, jangan sampai keluar. Nanti dia akan sendawa-sendawa, tapi tidak apa-apa. Nah supaya nanti biar anget lagi, biar anget lagi, itu kelornya diudek-udek, apa ya? Diaduk. Biar sampai panas. Maksudnya tubuhnya hangat, keluar keringat. Jadi yang ketiga yaitu sihir yang membuat bau badan tidak sedap. Jadi proses pengopenan ini diopen, tapi tengahnya ini kasih daun kelor yang sudah sebentar. Kita lihat lagi. Di rahim ibu keluar, yang di rahim ibu keluar cepat. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa id qataltum nafsan wadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Naik terus, naik. Pak Mulut Bu. Allahu Akbar. Allahu Akbar, yang di dada ibunya. Ayo terus. Kamu tidak akan mempan nih, ngiring aja terus. Allahu Akbar. Yang di dada ibunya terus. Allahu Akbar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas simaan Anda, komentar-komentar, terutama untuk menambah pengetahuan kita sesama tim JRA. Mudah-mudahan apa yang menjadi pangandikan beliau bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dunia akhirat, karena kita juga niatnya tidak lain cuman dakwah syifa, dakwah bil Quran, supaya kita selalu lebih manfaat, karena khairun nasi anfa'uhum linnas. Ketika kita bisa sebaiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Maka dengan itu silahkan tonton dan subscribe, selalu ikuti apa yang menjadi pangandikan beliau supaya kita lebih paham dan bisa mempraktekkan dimanapun Anda berada, dan kita semuanya selalu menyimak dan selalu mengikuti apa yang menjadi pangandikan beliau. Maaf, lupa ya, lali bro. Saya Sukron, JRA tim Handayani Kabupaten Gunung Kidul. Selamat menyaksikan terus dan selalu buka channel-channel JRA. Silahkan ikuti. Terima kasih. Silahkan berlangganan, subscribe, dan komen Anda supaya kita bisa lebih bermanfaat ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup JRA.